Selamat pagi semuanya anak-anak ibu yang ada di rumah. Kita akan memulai kebaktian kita. Ibu mengajak semuanya anak-anak ibu yang ada di rumah mempersiapkan hatinya mengikuti ibadah dengan baik. Kita mau menyenangkan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita angkat lagu pujian, Ku menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati, jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan Tuhan, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati, jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan di pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama beribadah bersama dengan anak kami, walaupun Tuhan melalui video hari ini. Kami percaya Tuhan Allah hadir bersama-sama dengan kami di ibadah kami, memberikan kami sukacita, kekuatan yang baru, terlebih Tuhan buat firman-Mu nanti akan kami dengarkan. Bapa yang baik, kami juga akan bersukacita kembali menaikkan pujian kami. Terimalah pujian kami Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih bersemangat memuji Tuhan hari ini.
Bapak percaya anak-anak di tempat ini, bahkan di rumah, pasti bersemangat untuk ibadah hari ini. Kita angkat pujian kita berkata, Allahku dahsyat. Mari berkata puji Tuhan hari ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, bahwa Allah kita ada Allah yang dahsyat. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Walaupun kita masih anak-anak, walaupun kalian masih remaja, lihatlah seekor semut. Dia sangat kecil, tapi dia berharga, dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga kalian, buat anak ibu sekalian. Kalian berharga di mata Tuhan. Untuk itu, marilah kita berkenan di hadapan Tuhan, agar kita dipakai Tuhan untuk menyenangkannya. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Jesus Loves Me. Jesus loved me, this I know, for the Bible
firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan roh-Mu agar kami mengerti akan firman-Mu. Amin. Anak-anak SMP yang mengikuti ibadah di rumah, apa yang kamu rasakan ketika kamu memuji Tuhan dengan lagu pujian yang kita nyanyikan tadi? Apakah kamu merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan? Saya merasa hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, merasakan Tuhan di dalam hati saya. Apalagi di lagu pujian yang nomor 3 yang mengatakan, walau ku kecil lemah, namun Tuhan mengasihiku. Sangat luar biasa. Biasanya anak-anak, hal yang kecil itu sangat disepelekan oleh orang lain. Hal-hal yang kecil itu biasanya dipandang sebelah mata oleh orang lain. Anak kecil, biasanya orang besar tidak terlalu memperhatikan. Bawahan, biasanya atasan banyak sekali menyepelekan. Binatang-binatang kecil biasanya tidak terlalu dikagumi oleh orang. Tetapi di lagu pujian yang ketiga tadi mengatakan, walau ku kecil lemah, Tuhan mengasihiku. Artinya, Tuhan tidak melihat besar kecilnya sesuatu. Bagi Tuhan, semuanya sama-sama berharga di matanya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari hal yang kecil, dari binatang kecil, yaitu semut. Kita akan belajar dari semut, binatang yang kecil, namun sangat hebat dan luar biasa. Apabila selama ini anak-anak belajar di sekolah atau berguru kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah, namun hari ini firman Tuhan menuntun kita agar belajar dari binatang semut yang kecil. Namun sebelumnya, mari kita membaca Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, kita baca secara bersama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Anak-anakku yang terkasih, saya tidak perlu bertanya lagi kepada anak-anak, apakah kamu mengenal binatang semut atau tidak? Karena saya yakin dan percaya anak-anakku tentu sudah sangat-sangat mengenal yang namanya semut. Atau jangan-jangan tiap hari anak-anak selalu memperhatikan dan selalu melihat. Kalau saya secara pribadi, setiap hari ketika saya ke dapur, saya akan melihat semut. Apalagi ada kecap yang jatuh, makanan yang jatuh, maka saya melihat semut berada di sana. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, kadang-kadang mereka beramai-ramai di sana. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau katakan bahwa Amsal merupakan kitab berbagai nasihat, termasuk yang kita baca tadi, nasihat dari Raja Salomo. Ada banyak nasihat-nasihat yang bisa kita temukan di dalam kitab Amsal ini. Dan nasihat yang ditekankan kepada kita pada saat hari ini adalah benar-benar, betul-betul belajar kepada semut, binatang yang kecil. Apa yang dapat kita pelajari dari binatang yang kecil?
yang mungkin disepelekan oleh orang lain. Karena dari secara fisik mereka kecil dan lemah. Sekali injak langsung mate. Jangankan diinjak, kita tekan sedikit saja, semutnya akan mati. Tapi Tuhan memelihara semut dan memberikan hal yang luar biasa kepada mereka. Yang pertama, kita akan belajar dari semut adalah semut binatang yang sangat rajin. Setujukah anak-anak dengan saya, dengan Miss? Setuju pastinya. Mengapa kita katakan semut adalah binatang yang sangat rajin? Tentu kita bersama-sama melihat semut tidak pernah dia berdiam diri kalau tidak karena sesuatu. Kalau kita memperhatikan, semut itu seperti manusia yang kepo, selalu bergerak, selalu bekerja, selalu melakukan sesuatu. Bukan hanya melakukan sesuatu, tapi mereka semut adalah binatang pekerja keras tanpa menyerah, pantang menyerah. Kalau kita perhatikan, kalau misalkan mereka berkumpul di suatu tempat, coba anak-anak injak dia, mereka akan langsung cari jalan, langsung berpencar, mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya. Jadi mereka juga adalah seorang pekerja keras. Walau ada tantangan, walau ada hambatan, mereka akan terus berusaha untuk melakukan. Itulah semut, kreatif merekanya, selalu melakukan sesuatu hal. Anak-anakku yang ada di rumah, itu yang diinginkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Sekalipun engkau masih remaja, engkau masih muda, engkau masih kecil menurutmu, tetapi firman Tuhan meminta, menuntun kamu agar menjadi anak-anak yang rajin dan kreatif, bekerja keras dari sejak dini, tidak gampang menyerah. Apapun itu yang ada di hadapanmu, yang ditugasi kepadamu, seberat apapun pekerjaanmu itu, tetaplah berjuang untuk melakukannya. Contoh, di masa daring ini, kamu mungkin, waduh, saya tidak menyukai cara belajar seperti ini. Waduh, banyak sekali tugas yang dari sekolah. Anak-anak, jangan pernah menyepelekan kemampuanmu. Sekalipun engkau masih kecil, pastilah engkau mampu untuk melakukan pekerjaanmu itu. Yang terpenting adalah ada niat dari hatimu untuk mengerjakannya. Rajin belajar, rajin bekerja, rajin membantu orang tua, rajin melakukan tugas yang diberikan oleh orang tua dan gurumu di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari semut binatang yang kecil ini adalah mereka memiliki hati untuk bekerja sama, bergotong royong. Semut adalah binatang yang suka bekerja sama. Mereka suka saling tolong menolong. Kalau kita perhatikan nanti setelah selesai kebaktian, anak-anak boleh pergi ke dapur atau coba jatuhkan roti di sampingmu. Perhatikan, nanti akan datang seekor semut, dan tidak lama lagi akan datang semut yang lain. Nah, biasanya sekalipun kita tidak mengerti bahasa mereka, tapi semut ini akan memanggil teman-temannya untuk mengangkat sesuatu yang mereka butuhkan ke sarang mereka. Mereka akan angkat bersama-sama sehingga barang yang melampaui daripada tubuh mereka, yang boleh kita katakan sangat besar dibandingkan dengan badan mereka, mereka bisa angkat bersama-sama. Bahkan tomat itu yang kecil itu nanti bisa berpindah tempat. Roti yang kita jatuhkan itu juga bisa berpindah tempat. Itu adalah hasil kerjasama daripada mereka. Nah, ini yang boleh kita pelajari dari semut. Ada kalanya anak-anakku,
kita membuang keegoisan di dalam diri kita. Kita mengalah untuk tidak bertahan dengan pendapat kita, untuk tidak bertahan dengan yang menurut kita enak dan baik. Tetapi ada kalanya kita mengalah demi sebuah kerjasama yang baik, demi sebuah tujuan yang ingin kita capai. Nah, di tengah-tengah keluarga kita, mungkin kamu seorang abang, kamu jangan bersikeras kamu harus menang dari adik kamu. Ada kalanya kamu harus membuang keegoisan kamu. Ada kalanya kamu harus mengalah terhadap adikmu. Demikian juga ketika kita seorang adik, kita juga harus membuang keegoisan, kemanjaan kita. Ada kalanya juga kita harus mengalah, kita harus tunduk kepada abang kita, supaya tercapailah tujuan yang kita harapkan, supaya tercapailah sesuatu pekerjaan yang semakin lebih gampang untuk dikerjakan. Ini yang boleh kita pelajari, bekerja sama, membuang keegoisan kita, membuang sesuatu hal yang kita pertahankan di dalam diri kita. Tetapi sesuatu yang benar itu harus kita pertahankan. Namun ada kalanya kita harus mengalah, ada kalanya kita harus berkorban demi sesuatu hal. Ini yang kita pelajari yang kedua. Dan yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari semut adalah suka menabung. Anak-anakku, coba kamu memperhatikan tubuh daripada semut. Apakah ada tubuhnya yang besar sekali? Tidak. Mereka memiliki tubuh yang sama-sama kecil. Artinya, mereka memakan makanan yang secukupnya. Anak-anakku, saya tidak mau mengatakan bahwa manusia yang tubuhnya besar itu adalah orang yang boros atau yang rakus. Tidak, karena ada manusia gemuk pengaruh obat dan pengaruh gen dari orang tua. Yang mau saya katakan di sini bahwa semut adalah binatang yang hemat. Dari mana kita tahu? Tadi nomor 1, kita katakan semut adalah yang rajin. Artinya setiap hari, setiap saat, secara khusus di musim panas, mereka selalu bekerja menghasilkan makanan. Tetapi makanan itu tidak langsung mereka habiskan. Mereka akan kumpul di sarang mereka. Sampai nanti suatu ketika di masa sulit, secara khusus di masa hujan, mereka bisa tetap makan dan tetap menikmati kehidupan mereka. Ini yang boleh kita pelajari, anak-anakku. Kita harus menjadi anak-anak remaja yang hemat, bukan pelit. Ingat, bukan pelit, hemat. Makanlah makanan yang secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Pergunakanlah barang dengan sebaik-baiknya, jangan membuang. Jangan pernah berpikir, aku kan orang kaya, orang tua aku punya banyak uang, suka-suka aku mempergunakan ini dan itu. Ingat, masih banyak orang lain di luar sana yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan yang kamu buang itu. Seperti yang kedua, kita harus bekerja sama, artinya saling tolong-menolong, gotong royong. Lebih baik engkau menabung, engkau memberikan itu kepada orang lain. Lebih baik engkau tabung sehingga orang lain bisa menikmati seperti yang engkau nikmati. Jangan pernah berpikir aku ini orang kaya dan tidak akan pernah mengalami kesulitan. Anak-anakku, kita tidak tahu kehidupan kita sekarang dan ke depan. Maka dari sekarang menghematlah, berkumpullah, kumpulkanlah uangmu, karena suatu ketika itu juga bisa engkau pergunakan di masa sulitmu. Jadilah bijaksana. Anak-anak yang bijaksana adalah anak-anak yang suka menghemat. Ingat, bukan pelit, menabung. Tuhan sangat suka melihat anak-anak yang suka menabung, menghemat, mempergunakan keperluan yang seperlunya. Makan yang secukupnya, pergunakan barang yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan. Nah, ini yang boleh kita pelajari pada hari ini. Sebenarnya masih banyak hal yang dapat kita pelajari dari seekor semut, dari binatang semut. Namun yang ketiga hal ini saja dulu kita terapkan. Yang pertama tadi apa, anakku? Rajin bekerja. Yang kedua, bekerja sama.
Yang ketiga, suka menabung. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengarkan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Secara khusus untuk anak-anak SMP Metodis 10, kuatkan dan teguhkan hati mereka agar mereka dapat melakukan firman ini dalam kehidupan mereka. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.